Apa saja yang termasuk di dalam akhlak perjalanan? Akhlak kita. Tata cara kita melakukan satu perjalanan. Coba Molina. Berpakaian yang sopan. Apalagi berniat semata-mata lillahi ta'ala. Tidak boleh pergi ke tempat yang tidak Allah ridai. Niat harus penting sekali, yaitu niat. Itu baru datang berpakaian. Dia datang. Kita lagi tetap perjalanan. Tetap tata cara dalam kita pergi ke dalam perjalanan tersebut. Jangan perjalanan maksiat, perjalanan yang memang perlu. Ya? Memang perlu. Kalau siap-siap tak usah kita pergi. Ya? Ke suatu tempat. Misalkan kayak orang laki-laki menonton bola, boleh pergi. Misalkan bukan Aceh. Tidak. Sebab itu perbuatan yang tidak ada manfaat. Memberikan daulangan boleh. Menjemput orang sakit boleh. Apa lagi? Diperbolehkan pergi melaksanakan haji, umroh. Ya. Apa lagi? Menjemput saudara. Misalkan. Ya. Kita berhenti. Perjalanan kalau berhenti dekat rumah, perjalanan juga ya, perjalanan dekat ya. Tapi perjalanan jauh kan, perjalanan jauh. Walaupun perjalanan jauh ataupun perjalanan dekat, yang penting niat lillahi ta'ala. Jangan ada embel-embel yang lain ya. Jangan perjalanan itu pergi dengan pacar ya. Perjalanan juga, itu perjalanan maksiat ya. Kemudian akhlak yang keempat ya, menerima akhlak bertamu dulu kan. Mana akhlak kita bertamu ke tempat orang ya. Coba Fatimah, akhlak bertamu ya. Seorang misalkan kita bertamu ke tempat orang, bagaimana tata cara kita dari berpakaian sampai kepada bertingkah laku bagaimana? Kalau kita masuk ke rumah orang terus tiba-tiba, bagaimana tata cara orang? Tata caranya ya. Yang pertama harus mengucapkan assalamualaikum ya. Sekurang-kurangnya berapa kali? 3 kali ya. Kalau nggak ada yang nyaut, jangan kita masuk dulu. Berdiri dulu. Ini kan pintu. Di samping pintu kita berdiri. Jangan celengak-celengok ke rumah orang. Kadang-kadang orang di dalam belum siap menerima tamu. Pakai jilbab kadang, baju pakai gengsi kadang-kadang ya kan. Kita perempuan di rumah, nggak ada orang lain kan. Bebas yang pakai jilbab kan. Kecuali kan di luar rumah itu lain cerita lagi kan. Apalagi hedapnya ya, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan ke rumah orang pakai celana jeans, hanya baju ketat ya kan. Nggak mencerminkan, nggak menerima seorang tamu pakai baju fancy ke rumah orang, takut orang takut akan kita lari ya. Nggak pakai jilbab kan nggak ya. Pergi ke rumah orang nggak pakai jilbab kan nggak ya. Apa lagi? Jangan mengintip ke rumah ya. Jangan loncat-loncat lewat jendela tengok ke dalam rumah orang. Ada orang apa enggak? Kalau orang nggak nyaut, berarti nggak ada orang di dalam rumah, ataupun mereka nggak mau terima kita, kan? Mereka nggak mau menerima kita. Makanya harus kita berdiri dulu, tunggu sebentar. Kalau nggak ada yang keluar, kita langsung pulang terus. Jangan duduk langsung. Ya? Tunggu boleh, tunggu sebentar saja. Orang 15 menit. Kan? Ada pertanyaan? Enggak. Sebelum kita lanjut, kemudian yang terakhir, akhlak menerima tamu dari orang rumah. Ya? Kita suguhkan apa yang kita punya. Ada ayat putih kita suguhkan. Jangan sampai
kita berhutang untuk menyediakan sesuatu untuk tamu, merepotkan orang lain. Merepotkan orang rumah sendiri. Apa yang ada di rumah itu yang kita sajikan, kita tujukan. Kita tamu harus menerima dengan ikhlas dan lapang dada apa yang disajikan oleh yang sudah rumah. Kita makan sekedar, kita minum sekedar. Jangan ngoceh-ngoceh di luar dada pulang. Pergi ke rumah naik kursi dikasih. Tak boleh begitu. Apa yang dikasih orang itu kita terima. Jangan di luar kita ngoceh. Tidak boleh, tidak punya adab dan akhlak. Kita harus menerima apa yang orang beri. Kamu tidak ikhlas. Kemudian sebanyak-banyak berapa hari kita kalau kita pergi jauh misalkan ke tempat saudara jauh 3 hari 3 malam ya. Yang kurang dari itu dianggap ada sedekah ya. Kalau lebih daripada 3 hari dah membawa